Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 551. Jika kamu memohon, aku akan membantumu. Di dalam bus, temanku memang seperti itu. Dia tidak bisa menemukan pacar sejak dia masih remaja. Jangan diambil hati, ya. Morgan memandang Marsha yang malu dan berusaha menjelaskan. Hehe, tidak ada apa-apa. Marsha tersenyum canggung pada Morgan dan kemudian mulai mengobrol dengan Morgan. Sebenarnya saat ini Chelsea juga sangat ingin tahu tentang Morgan. Akan tetapi setelah dia melihat bahwa Morgan sama sekali tidak berniat berbicara dengannya, tentu saja dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Morgan. Jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela bus sepanjang waktu. Morgan dan Marsha mengobrol dengan sangat akrab di dalam bus, sementara Alvano dan Chelsea sama-sama memiliki sikap yang dingin dan lebih suka menyendiri. Keduanya lebih memilih untuk bermain dengan ponsel mereka atau menatap pemandangan di luar jendela dengan linglung, dan mereka nyaris tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Kurang lebih 1 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara rem bus, dan bus pun berhenti tepat di sisi jalan. Morgan spontan melihat ke arah luar bus dan menemukan ada sekitar 6 mobil yang menghalangi jalan. Sesaat kemudian terlihat pintu mobil-mobil tersebut terbuka, dan hampir selusin anak muda keluar dengan membawa tongkat baseball dan parang. Mereka berteriak pada orang-orang yang berada di dalam bus seraya berjalan mendekat. Morgan melihat pemuda yang berjalan di depan tidak lain adalah Richard yang tadi dipukul oleh Alvano. Jelas, orang-orang ini tentu saja adalah penyelamat yang Richard cari, dan mereka akan membalas dendam pada Morgan dan Alvano. Karena Richard sendiri adalah saudara ipar dari bos terminal bus, jadi dia tentu sudah sangat akrab dengan rute bus, dan sama sekali tidak sulit untuk menghentikan Morgan dan Alvano di jalan. Hei, N kecil. Cepat turun sekarang, atau aku akan bersikap lebih kasar. Teriak Richard dengan ekspresi yang sangat arogan sambil mengayunkan tongkat baseball di tangannya. Marsha dan Chelsea, yang juga berada di dalam bus, tercengang setelah melihat pemandangan tersebut. Mereka belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Meskipun, saat ini Richard berusaha menyerang Morgan dan Alvano. Tetapi bagaimanapun penyebab insiden ini adalah Chelsea. Begitu Richard selesai membalas dendam pada Morgan dan Alvano, dia pasti akan melakukan sesuatu pada Chelsea. Marsha bahkan terlihat lebih bingung. Gadis itu mengulurkan tangan menarik lengan Chelsea, dan berteriak dengan penuh kecemasan, "Kak Chelsea, apa yang harus kita lakukan?" Aku juga tidak tahu, sahut Chelsea setengah berbisik sambil menggigit bibirnya. Ketika para penumpang di dalam bus melihat Richard bertenak kasar seperti itu, mereka tahu bahwa rombongan anak-anak muda yang tengah menghadang bus tersebut pasti mengejar Morgan. Sebagian besar para penumpang bus pun kemudian memandang Morgan dengan tatapan cemas. Mereka berharap Morgan segera turun dari bus. Bagaimanapun mereka tidak ada hubungannya dengan Morgan dan Alvano. Mereka tentu saja tidak ingin celaka karena Morgan. Meskipun mereka juga tahu bahwa keterampilan Alvano sangat kuat, tetapi mereka tetap tidak ingin menanggung resiko apapun. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, pengemudi bus berkata dengan lembut kepada Morgan, "Nak, kamu dalam masalah besar kali ini. Aku sudah menyarankan agar kamu turun sesegera mungkin tadi. Kamu seharusnya mendengarkanku. Sekarang lihat apa yang akan mereka lakukan." Morgan melirik pengemudi dengan singkat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara Alvano terlihat lebih tenang, karena di matanya orang-orang di bawah bus itu sama sekali bukan lawannya. Pengemudi itu mengarahkan jarinya ke seorang pria muda berjas hitam di belakang Richard dan berkata, "Lihat pria yang ada di belakang Richard." Pria itu adalah Radit. "Siapa Radit?" tanya Morgan dengan enteng kepada pengemudi. Radit itu adalah gangster yang sangat terkenal di sini. Dia sepertinya mantan prajurit pasukan khusus. Dia memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dia telah menerima banyak anak buah dalam beberapa tahun terakhir. Nyaris tidak ada yang berani memprovokasi Radit di daerah ini. Dan aku juga mendengar bahwa Radit pernah mengalahkan lebih dari selusin pria kuat sendirian. Jika kamu menyinggung orang seperti itu, dijamin kamu pasti akan celaka, papar sang pengemudi bus dengan nada penuh kecemasan. "Apa polisi tidak ada yang bisa menanganinya?" tanya Morgan lagi. "Polisi." Pengemudi itu tersenyum masam dan kemudian berkata tanpa daya, "Lihat, di mana tempat ini. Ini jalan raya,
dan dikelilingi oleh pegunungan. Meskipun kamu memanggil polisi sekarang, polisi tidak akan datang dalam waktu setengah jam sudah cukup bagi mereka untuk membawamu pergi lagi pula. Radit memiliki hubungan baik dengan orang-orang di kantor polisi, dan biasanya polisi tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Setelah mendengar kata-kata pengemudi, para penumpang di dalam bus tampak makin kasihan pada Morgan. Ekspresi wajah Marsha pun terlihat lebih gugup. Pengemudi itu kembali berkata dengan ramah kepada Morgan. "Nak, jika kamu percaya padaku, sebaiknya kamu segera keluar dari sini dan meminta maaf. Paling-paling kamu hanya akan kehilangan sejumlah uang, dan masalah ini bisa segera selesai. Jika tidak, semuanya mungkin akan lebih merepotkan. Ya, Nak, sebaiknya kamu cepat turun dari bus dan minta maaf. Pasti masih ada waktu untuk meminta maaf sekarang." Para penumpang di dalam bus juga memandang dan menasihati Morgan. Namun, Morgan tahu betul di dalam hatinya bahwa para penumpang tersebut hanya ingin mengeluarkan Morgan dari bus, dan mereka tidak akan peduli dengan masalah selanjutnya karena tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Mereka bukan khawatir tentang keselamatan Morgan, tetapi keselamatan diri mereka sendiri. Chelsea melirik Morgan dan berkata dengan ringan, "Tadi kalian berdua begitu impulsif dan tiba-tiba memukul orang. Sekarang kalian tahu bahwa kalian telah menyebabkan masalah besar. Apa kalian menyesalinya?" Ketika Morgan mendengar kalimat yang dilontarkan Chelsea, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Bagaimanapun insiden ini sendiri disebabkan oleh Chelsea. Morgan menyinggung Richard tadi karena ingin membantu Chelsea. Dan sekarang Morgan dalam bahaya, Chelsea bukannya membantu, tetapi justru sebaliknya, dia membuat pernyataan sarkastik seperti itu. Morgan sedikit menyesal sekarang. Namun, tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Morgan menoleh ke arah Alvano, dan Alvano menatap Morgan dengan penuh keyakinan. Setelah Morgan mengerti apa yang dimaksud Alvano, dia tidak ragu sama sekali dan langsung berdiri. Ketika Marsha melihat Morgan berdiri, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Morgan, kemudian berteriak dengan penuh kecemasan pada Morgan, "Morgan, apa kamu gila? Apa kamu benar-benar ingin turun? Mereka sudah datang. Apa yang bisa aku lakukan nih? Aku tidak turun," sahut Morgan dengan tenang. "Tapi ada begitu banyak orang di pihak Richard. Jika kalian berdua turun, bagaimana jika Richard tidak mau menerima permintaan maafmu sama sekali? Sehebat apapun Alvano, dia tidak mungkin menjadi lawan dari begitu banyak orang, kan? Kamu lihat, semua orang itu bersenjata," ucap Marsha dengan nada sangat khawatir. "Jangan khawatir, orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun pada Camille." Morgan tersenyum polos lalu langsung membawa Alvano keluar dari bus. "Jika kamu mau memohon padaku sekarang, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah ini." Chelsea tiba-tiba kepada Morgan saat pemuda itu hendak turun dari bus. Morgan tercengang ketika dia mendengar kata-kata Chelsea, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dari bus.